Dapatkah kamu bayangkan, kampus dengan biaya terjangkau ini adalah kampus impian kalian? Kampus vokasi yang terbuka bagi setiap warga negara, tempatmu belajar akan indahnya kebersamaan di tengah-tengah keberagaman. Menjadi kampus dengan terakreditasi baik dari BAN PT, Politeknik Baja Tegal, terus berkomitmen meluluskan generasi-generasi yang berkualitas. Dengan berbagai program studi seperti teknik informatika, teknik otomotif, teknik mesin, dan teknik elektronika industri. Politeknik Baja Tegal siap menjadi kampus dengan segudang prestasi. Dapatkah kamu bayangkan, kampus swasta yang berkualitas ini adalah tempatmu menempuh pendidikan tinggi. Kampus unggulan dengan berbagai inovasi berkelanjutan di berbagai bidang, tempatmu belajar bebas di tengah-tengah indahnya pemandangan atau nyamannya dalam ruangan. Semua disediakan untuk mendukungmu jadi generasi muda yang aktif dan inovatif. Politeknik Baja Tegal, kampusku impianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Budi Nurani. Saya mengajar di Politeknik Baja Tegal. Politeknik Baja Tegal berlokasi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang video pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Teknik. Mata kuliah Kimia Teknik merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 2 Program Studi Teknik Mesin dan Teknik Otomotif Politeknik Baja Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pengajaran perkuliah Kimia Teknik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya dari sisi keterampilan umum, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau kritik seni. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. 6. Mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 7. Mahasiswa juga mampu melakukan evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran dari segi pengetahuan, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar ilmu kimia dan dapat menerapkannya dan mengaplikasikan dalam ilmu teknologi. Capaian dari sisi keterampilan khusus diharapkan mahasiswa dapat membuat dan menggunakan ilmu kimia dalam bidang ilmu teknik mesin maupun teknik otomotif dengan baik dan aman. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar kimia yang berkaitan dengan ilmu teknik, khususnya di bidang teknik mesin dan otomotif. Beberapa materi yang dibahas seperti konsep materi, perubahan materi, hukum-hukum kimia, konsep mol, tata nama senyawa, kesetimbangan kimia, konsep reaksi redoks, elektrokimia, bahan pembakaran dan dampak pembakaran. Metode pembelajaran yang digunakan menggunakan metode problem-based learning dan project-based learning. Di akhir perkuliahan menjelang akhir ujian semester, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan bahan bakar alternatif secara individu. Hal ini sebagai bentuk aplikasi perkuliahan kimia teknik di bidang teknik mesin dan teknik otomotif. Perkuliahan kimia teknik dilakukan selama 16 kali pertemuan
dengan 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 kali pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Berikut saya tampilkan video pengajaran untuk mata kuliah kimia teknik yang dilakukan terhadap mahasiswa teknik otomotif Politeknik Baja Tegal semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pagi ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di Islam. Baik, pertemuan pagi ini adalah pertemuan yang ke-10 ya Mas ya. Kita masih membahas tentang kesetimbangan kimia untuk kimia teknik. Sebelumnya saya absen dulu. Mas Bagus hadir, Mas Fadil, Mas Hamid, Mas Didan, Mas Ramadan, Mas Sultan, Mas Tri. Ada semua ya? Baik. Hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah kita yang sebelumnya, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Minggu kemarin kita sudah membahas bahwa kesetimbangan kimia suatu larutan ada 2 macam. Yang pertama ada kesetimbangan reversibel dan ada kesetimbangan irreversibel. Kalau kesetimbangan irreversibel artinya kesetimbangan yang hanya berlangsung satu arah. Kalau misalnya ada sinyal NaOH ditambah HCl, dia hanya akan membentuk NaCl dan H2O saja, tapi tidak akan kembali lagi membentuk NaOH. Artinya reaksi ini disebut dengan nama reaksi satu arah, langsung satu arah. Zat-zat hasil tidak dapat saling bereaksi kembali menjadi zat reaksi. Kemudian yang kedua ada reaksi reversibel. Artinya reaksi yang bagaimana kalau reversibel? Reaksi yang 2 arah, yaitu dapat reaksi secara bolak-balik. Ambil contoh, misalnya kita mempunyai H2O. H2O apa ya Mas ya? H2O air ya. Air wujudnya padat. Kalau air wujud padat, bahasa kita es batu gitu ya. Es batu ini bahasa misalnya cair. Apakah es batu yang cair ini bisa kembali lagi menjadi es batu lagi? Bisa. Itu reaksinya artinya 2 arah, bisa bolak-balik. Nah, reaksi reversibel dapat berlangsung 2 arah, artinya zat-zat hasil reaksi dapat saling berinteraksi untuk membentuk zat reaksi kembali. Ini namanya zat penreaksi atau reaktan. Hasilnya disebut produk atau zat hasil reaksi. Kalau di sini kita contohkan nitrogen ditambah dengan hidrogen membentuk 2NH3. Kalau dibalik, NH3 ini bisa membentuk nitrogen dan hidrogen sehingga nanti reaksinya juga akan ditulis seperti ini, tanda panahnya bolak-balik. Lalu sebelum kita menghitung berapa tetapan kesetimbangannya, kita harus menyetarakan dulu reaksinya. Kemarin kita sudah bahas menyetarakan reaksi, nanti kita ada latihan lagi untuk belajar menyetarakan reaksi. Ini kan awalnya nggak ada ini, nah ini bisa kita cari dengan cara menyetarakan reaksi. Kesetimbangan homogen juga ini diartikan sebagai kesetimbangan yang semua komponennya satu fase. Kesetimbangan homogen dapat berupa sistem gas atau cair, bukan padat ya. Kesetimbangan sistem gas contohnya ini ada SO2 ditambah oksigen membentuk 2SO2. Ini tanda panahnya kurang. Kesetimbangan sistem cair dengan ini bentuknya gas semua, fasenya gas semua. Kalau karena di sini belakangnya tanda kurung kecil, G itu artinya gas. Lalu kesetimbangan sistem cair, atau liquid juga boleh. Nah, ini cair NH4OH berupa cair, dia akan terurai menjadi NH4 plus tambah OH min air. Kalau kesetimbangan heterogen, di sini artinya kesetimbangan yang terdiri dari 2 fase atau lebih. Kalau kita perhatikan yang tadi gas menjadi gas semuanya, atau cair menjadi cair semuanya. Sementara di sini ada kesetimbangan yang gas ada solidnya juga. Kalau solid artinya berfase apa tuh? Solid artinya padat, betul sekali, padat. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari 2 fase atau lebih.
Kesetimbangan ini melibatkan komponen padat, gas, padat ke gas atau cair ke gas. Contohnya kesetimbangan sistem padat ke gas. Ini ada batuan CaCO3 kalsium karbonat berbentuk padat, batuan ini. Ini nanti ada anak panahnya di sini membentuk CaO bentuk padat tambah CO2. Pernah membakar ini? Pernah menyiram ini? Menyiram batu kapur? Apa yang terjadi? Ada batannya? Ada gasnya? Ada. Gasnya CO2, katanya CaO. Kesetimbangan sistem cair ke gas. Ada cair ke gas Ag2CNO4. Nanti di sini ditambah H2O, ada airnya ya. Dia akan membentuk Ag plus CRO4 bentuknya Ag2 semua. Cair ke gas, hasilnya di sini ada gas H2O-nya. Tetapan kesetimbangan. Kemarin kita sudah membahas ini. Reaksi tetapan kesetimbangan umumnya bisa dituliskan seperti ini. Ini adalah zat reaktan, ini hasil reaksi. Kalau A ditambah B, hasilnya C ditambah D. Lalu kita bisa menentukan tetapan kesetimbangannya dengan menentukan NPI ini dengan cara disetarakan reaksinya. Sehingga berlaku rumus tetapan kesetimbangan reaksi ini bisa kita cari dengan hasil reaksi, konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Contohnya, ini ada reaksi sulfur dioksida dibakar, ada SO2 dibakar membentuk 2 SO3. Maka tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi SO3 pangkat 2. 2 ini dari mana? Dari koefisiennya ini dibagi konsentrasi reaktan SO2. Pangkat 2 nya dari mana? Ini koefisiennya, kemudian dikalikan oksigen. Ini tidak usah dipangkatkan karena di sini oksigen ini koefisiennya hanya 1. Pangkat 1 nggak ditulis sama saja. Contoh soal, ini kemarin ada contoh. Dalam wadah bervolume 2 liter terdapat 0,2 mol gas nitrogen, 0,3 mol gas hidrogen, dan 0,2 gas NH3 dalam kesetimbangan. Maka harga tetapan kesetimbangannya itu berapa? Sebelumnya ini belum setara, maka ini kita setarakan kemarin. Ada yang masih ingat ya? Ini sudah setara. Kenapa? Atom-atom sebelah kiri reaksi dengan sebelah kanan reaksi sudah sama. N2, N-nya 2. Di sini N-nya juga 2. Hidrogennya di sini ada berapa? 3 kali 2. Berarti hidrogennya ada 6. Sebelah kanan hidrogennya berapa? 6. 3 kali 2. Artinya reaksi ini sudah setara. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan seperti ini. Konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi nitrogen dikali hidrogen pangkat 3 seperti ini. Hasilnya diketahui seperti ini. Misalnya ada begini, coba. Ada senyawa Fe tambah H2O, Fe ditambah H2O menghasilkan Fe3O4 plus H2 gas. Kira-kira kalau disetarakan jadi bagaimana? Atau yang kedua ada lagi NH3 plus oksigen. Ini fasenya gas semua. Coba siapa bisa maju ke depan menyetarakan reaksi di depan. Setelah reaksinya sudah setara, kita baru bisa menentukan tetapan kesetimbangan.
Kita cocokkan yang pertama. Mas, itu jadi ya. Kita ya. Fe2O ini kalau kita lihat Fe di sebelah kiri reaksi ada 3, di sebelah kanan ada 3. Tuh. H dulu ya, ini N2-nya ya. H di sebelah kiri ada berapa nih? 2 kali 4, berarti ada 8. Di sebelah kanan H-nya ada berapa? Ini 2 kali 4, 8. Berarti betul ya? Betul. Setelah Fe, H, baru aku. Oh, di sebelah kiri reaksi ada berapa ini? 1 kali 4. Berarti oh di sini ada 4. Sebelah kanan O-nya ada berapa? Ada 4 sama. Berarti betul ya? Nih, berarti sudah setara. Sekarang yang satunya lagi. NH3 tambah O2. N dulu. N sebelah kiri berapa? Kalau di sini kita lihat yang dulu ya, yang dulu ada 2, 0. Sebelah kanan N-nya ada berapa? 4, berarti belum setara. Berarti berapa nih seharusnya N yang sebelah kiri? Nah, ini 4 kok. Berarti 4 juga. N berarti di sini ada 4, sebelah kanan 4. Setelah N kita cari H hidrogen. Berarti sebelah kiri ada berapa? 3 kali 4 berapa? 12. H di sebelah kanan ada berapa? Berapa? 12. 2 kali 6 ya? Nah, H-nya udah sama. Sekarang O-nya. O sebelah kiri ada berapa nih? 2 kali. Jangan lupa dong dikalikan dengan koefisien depannya. Angka yang ada di depan atom senyawa ini namanya koefisien. Berarti O ada 10. O sebelah kanan ada berapa? Ini 4. Ini berapa? 6, ya kan? 6 tambah 4. Dari mana 4? Ini kalau O depannya ada koefisien berarti 4 ini ya milik S, ya milik O. Ini juga sama, berarti 6 ini milik H, ya milik O. Berarti nanti kita tinggal dikalikan 2. Kalau O, nggak usah dikalikan 2 lagi, cukup 6 saja. Berarti O di sebelah kanan ada berapa? 10. Dan sama, berarti ini reaksinya sudah setara. Sehingga nanti kalau ada rumus berapa konstanta keseimbangannya, keseimbangannya kan rumusnya sama dengan rumus reaktan bagi hasil reaksi. Kalau misalnya konstanta keseimbangannya ini berarti nanti ditulisnya NO pangkat berapa? 4 dikali H2O pangkat 6 dibagi NH3 pangkat 4 dikali O pangkat 7. Dan ingat, kalau ada yang berfase solid itu tidak bisa ditulis karena hanya aku untuk yang berfase kelas dan sains. Ya, sampai di sini untuk menciptakan reaksi sudah paham ya? Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, misalnya berkaitan dengan tadi reaksi yang homogen dan heterogen. Tadi saya mengatakan, tadi kita sepakat reaksi homogen itu kalau dalam satu reaksi itu satu fase semuanya. Sedangkan reaksi heterogen itu lebih dari satu fase. Kalau begitu, kalau misalnya ada reaksi seperti ini, yang A, ada Fe2, Fe, H2O menjadi Fe3O dan H2O. Yang A ini termasuknya kesetimbangan homogen apa heterogen, Mas? Homogen apa heterogen? Kita lihat fasenya. Ini ada yang solid, ada yang gas. Solid berarti padat, ada padat, ada yang gas. Berarti di sini keseimbangannya homogen apa heterogen?
heterogen, lebih dari satu fase. Ini ada berupa padat, ini ada yang gas, hasilnya padat gas. Kalau yang B, homogen apa heterogen? Homogen. Kalau yang C, homogen apa heterogen? Aktif sama liquid sama nggak? Ini bentuknya sama-sama satu fase ya. Bedanya kalau liquid itu cairan, kalau ini larutan. Apa bedanya? Tapi sama-sama terlarut, ada airnya. Ini homogen apa heterogen sebenarnya? Baik, tuliskan persamaan tetapan keseimbangan intervensi berikut. Kalau ini bisa nggak menuliskan tetapan kesetimbangannya? Ini berarti tetapan kesetimbangannya bagaimana? KC sama dengan tulis ininya. Yang bisa selain yang maksud tadi, silakan lanjut. Yang belum nih, B dan C siapa? Tadi Mas Dogu sama Mas Nova ya? Kalau yang C ingat tidak berlaku yang solid tidak bisa abaikan. B, tinggal yang C. Ramadan berarti. Mas Fadil, Mas Sultan, Mas Ramadan, Mas Yoga, Mas Hani, Ramadan, ayo. Berarti yang solid.
nggak usah diikutkan yang soal karena yang soalnya itu kan padat. Yang ini juga sama. Ini sama saja artinya dengan besi diuapkan, dia akan membentuk Fe2O3 dan hasil lainnya juga hidrogen. Diberi air tapi berupa gas. Dan disebut hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.